data UNESCO di tahun 2014 ini, minat baca penduduk Indonesia itu hanya 1:1000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Afnan Twini Revian dengan nomor induk mahasiswa 20503071071111013 dari program studi ilmu perpustakaan kelas B. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan, informasi, dan kearsipan yang diampu oleh Bapak Hendrawan, seperti di judul, saya akan menceritakan secara sekilas mengenai apa, siapa, dan mengapa pustaka, informasi, ilmu perpustakaan dan informasi, serta profesi dari informasi atau kepustakawanan. Apa itu pustaka? KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan singkat menjelaskan, pustaka adalah kitab, buku, ataupun buku primbon. Kata pustaka bukanlah kata orisinal dari bahasa Indonesia. Dalam bahasa Sanskerta, pustaka atau pada awalnya memang merujuk ke medium yang terbuat dari lontar atau kulit kayu sebelum kertas dipakai meluas di India. Sedangkan Putu Laksmana Pendit menjabarkan pengertian yang panjang dan berbeda. Ditemukan fakta bahwa pustaka sudah digunakan pertama kali oleh suku-suku bangsa di wilayah Persia yang kini menjadi Iran, dan kemudian menyebar ke Jazirah India. Bisa disebut kata pustaka ini merupakan adaptasi dari bahasa bangsa India tentang sistem tulisan dari bangsa Iran, khususnya dari rumpun bahasa yang biasa disebut Iran Pertengahan. Berasal dari kata pos atau posta yang berarti kulit binatang dan merujuk ke material yang biasa digunakan oleh bangsa Iran. Dengan ini jelas bahwa bangsa Iran sudah lebih maju dari segi media dan teknologi tulisan dari bangsa-bangsa di wilayah lainnya. Sejak pertama kali digunakan, bahasa tulisan dan teknik menerapkan huruf pada medium ini merupakan sarana yang dianggap vital bahkan sakral. Sedangkan kulit binatang sebagai medium ini kemudian dikenal sebagai perkamen, yang kemudian kebiasaan ini diadopsi oleh orang-orang Romawi. Mereka menggunakan perkamen atau membrana untuk mengganti tablet dari kayu ataupun tanah liat yang populer pada abad 1 sebelum Masehi. Indonesia sendiri menggunakan kata pustaka karena pengaruh kebudayaan India atau Hindu di kerajaan-kerajaan Nusantara. Sementara suku bangsa Melayu juga sudah menyerap kata dan makna pustaka ke dalam khasanah bahasa mereka. Kata pustaka yang kemudian dipertahankan dan dimaknai secara spesial, walaupun bahasa Indonesia maupun bahasa Melayu mengenal kata lain yang bermakna serupa, yaitu buku. Kata buku dibawa oleh pendatang Eropa. Di Indonesia, kata ini diserap dari bahasa Belanda, yaitu boek, dan bahasa Inggris, yaitu book. Kedua negara asalnya itu menggunakan kata yang berbeda antara boek dan book
dengan bibliotek dan library, yang berarti itu sama seperti Indonesia dan Melayu yang memaknai pustaka dan buku secara terpisah. Orang Inggris membedakan antara library dan book, dan juga orang Belanda membedakan antara biblio dan boek. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kata buku yang kita gunakan sekarang merujuk ke sebuah teknologi baru yang berbeda dari kata pustaka digunakan di masa sebelum kolonialisme melanda Asia. Sehingga jelas bahwa buku berhubungan dengan teknologi cetak, yaitu mesin cetak Mekanis pertama yang menggunakan huruf Latin masuk ke Indonesia pada 14 Maret 1688 dari negeri Belanda. Menurut Taufik, pada bukunya tahun 1977 halaman 19. Mesin yang dimaksud ini khususnya adalah mesin untuk penerbitan surat kabar. Sejak awal kemerdekaan, literatur Indonesia modern bukan literatur dalam bahasa kolonial, melainkan dalam bahasa Melayu modern yang memang selama ini menjadi alat komunikasi antar etnik dan yang lewat Sumpah Pemuda kita nyatakan sebagai bahasa persatuan. Selanjutnya adalah informasi. KBBI menjelaskan bahwa informasi adalah penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu, dan juga keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat dalam bagian-bagian amanat itu. Kajian kritis yang tidak sama dengan teori matematik tentang komunikasi data atau information theory dilakukan secara menyeluruh untuk mengembangkan dan mengintegrasikan sekumpulan teori untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menjelaskan berbagai prinsip dari konsep tentang informasi. Memberi perhatian khusus kepada isu-isu sistematik yang muncul dari berbagai konteks aplikasi dan interkoneksi dengan konsep-konsep dasar filsafat tentang pengetahuan, kebenaran, makna, realita, dan nilai-nilai etika. Luciano Floridi adalah salah seorang kritikus yang kritiknya sangat baik untuk dijadikan titik tolak tentang aspek ontologis dari informasi di dalam ilmu pengetahuan dan informasi. Secara spesifik, Floridi juga mengungkapkan bahwa dinamika informasi seharusnya diartikan sebagai 1. Pembentukan dan pemodelan lingkungan informasi yang bersifat sistemik, termasuk perangkat, format interaksi, pertumbuhan internal, aplikasi, dan sebagainya. 2. Daur hidup informasi. Serangkaian jenjang bentuk dan aktivitas fungsional lewat mana informasi disampaikan, mulai dari kemunculan awalnya sampai ke pemanfaatan finalnya dan sampai ke kemungkinan kepunahannya. Dan yang terakhir adalah komputasi, baik dalam pengertian proses oleh algoritma maupun dalam pengertian yang lebih luas sebagai pengolahan informasi. Selanjutnya adalah bagaimana pengertian perpustakaan. Menurut KBBI, perpustakaan adalah tempat, gedung, ruang yang disediakan untuk pemeliharaan dan penggunaan koleksi buku dan sebagainya. Juga sebagai koleksi buku, majalah, dan bahan kepustakaan lain yang disimpan untuk dibaca, dipelajari, dan dibicarakan. Sedangkan ilmu perpustakaan berarti pengetahuan dan keahlian mengenai administrasi perpustakaan berikut koleksinya, ekonomi perpustakaan, dan bibliografi. Pada masa awal-awal kemerdekaan, selain mempertahankan kantor peninggalan kolonial, pemerintah juga mendirikan lembaga lain untuk melanjutkan kerja dari Balai Pustaka. Lembaga lain ini adalah dalam bentuk sebuah biro di dalam kementerian atau departemen pendidikan.
yang kemudian berkembang menjadi penentu semua kebijakan awal yang khusus melaksanakan urusan-urusan pustaka. Maka dikenal sebagai Biro Perpustakaan. Balai Pustaka sendiri terlahir dari upaya seorang pegawai yang meminta Departemen Pendidikan dan Urusan Agama pada tahun 1905 untuk mengkoordinasikan pembuatan, penyebaran, dan penyimpanan buku-buku pelajaran sekolah-sekolah di Jawa dan Madura, khususnya di pedesaan. Hingga saat ini, Balai Pustaka termasuk ke dalam Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang berkonsentrasi pada penerbitan karya-karya sastra. Walaupun sempat akan ada wacana ditutup pada tahun 2014, namun sampai sekarang lembaga ini masih bertahan bahkan bangkit kembali melalui inovasi digital. Bekerja sama dengan BUMN lainnya, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia, pada tahun 2016, Balai Pustaka ini justru menjalin sinergi untuk menghadirkan apa yang disebut Taman Bacaan Digital atau Telkom E-Book Corner. Adalah situasi atau fenomena literatur pasca kolonial. Jika pada umumnya negara-negara bekas jajahan melanjutkan peradaban tulis-menulis mereka dengan bahasa kolonial, namun dengan adanya Balai Pustaka, Indonesia nyaris tidak pernah memiliki literatur pribumi dalam bahasa Belanda. Yang kedua, di Indonesia juga terjadi fenomena kebangsaan yang umumnya terjadi di negara-negara bekas jajahan, yang kemudian dikenal dengan istilah developmental nationalism atau nasionalisme pembangunan. Sebelum kemerdekaan, Belanda sudah mendirikan lembaga-lembaga yang mengurusi media cetak, seperti buku, jurnal, atau surat kabar. Sebagai sebuah himpunan dengan tradisi Eropa Barat yang kemudian kita kenal sebagai perpustakaan, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Putu Laksman Pendit, dalam 1 dekade terakhir ini, tampaknya kepustakawanan dan ilmu perpustakaan di Indonesia berada dalam posisi terdesak, sewaktu berhadapan dengan persoalan mendasar yang mempertanyakan eksistensinya. Di dunia akademik, melalui birokrasi pendidikan tinggi, berlangsung upaya sistematik untuk mempersoalkan status keilmuan, khususnya di bidang perpustakaan. Sedangkan di tataran praktis, baik kalangan pustakawan maupun masyarakat telah melangsungkan pengabaian profesionalisme berlandaskan ilmu perpustakaan, khususnya di jajaran pegawai negeri sipil dengan berbagai alasan. Hal-hal ini terjadi ketika perpustakaan dan pustakawan justru memiliki peran yang semakin surut dan menjadi subordinat dari berbagai upaya lain. Dapat dilihat dari istilah literasi yang sebenarnya amat lekat dengan kepustakawanan. Kini hanya menjadi mainan berbagai pihak yang aktif bergerak dan atau mendapatkan dukungan dana. Alih-alih mendanai dan memberdayakan perpustakaan, justru banyak energi dan sumber daya yang dikerahkan ke institusi atau komponen masyarakat lain. Dilansir dari Tirto ID, beberapa prospek kerja yang bisa didapat dari jurusan ilmu perpustakaan diantaranya pustakawan, arsiparis, konsultan manajemen data, periset, administrasi perusahaan, dan analis data. Melalui tinjauan ringkas, baik secara ontologis maupun epistemologis, seluruh pihak harus yakin bahwa ilmu perpustakaan dan informasi masih perlu ada di Indonesia. Berhubung saya juga masih sedang belajar, maka dari itu saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila
ada kesalahan dan saya mohon untuk dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.